Diduga akibat konsleting listrik, lift jembatan penyeberangan orang di Jalan Pemuda Surabaya, Jawa Timur terbakar. Api membakar bagian panel listrik dan kabel lift JPO tersebut hingga mengalami kerusakan parah. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke seluruh bangunan JPO. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dikerahkan untuk padamkan api. Setelah 25 menit kemudian, api baru bisa dipadamkan. Untuk kendala tidak ada, jadi teman-teman tadi langsung melakukan pemadaman tidak lama. Sampai dengan pembahasan kurang lebihnya 25 menit. Jadi kemudian teman-teman karena tadi yang terbakar adalah panel sama kabel JPO. Jadi teman-teman tadi sempat membuka lift. Kebetulan tabungnya itu ada di posisi atas, jadi teman-teman tadi dari tim rescue membuka pintu yang ada di luar dan yang ada di dalam lift untuk melihat suhu termalnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun lift mengalami kerusakan parah dan tidak bisa digunakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat sore. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore. Bersama saya Bayu Pradana yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru 2 jam ke depan. Pemirsa, kita ke informasi pertama di mana sebuah jembatan gantung di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang tengah dilintasi belasan siswa sekolah dasar tiba-tiba putus. Akibatnya sejumlah siswa terluka akibat terjatuh dan tertimpa jembatan. Jembatan dulu. Naik. Menyelamatkan anak-anak SD. Jembatan sudah rubuh. Sejumlah siswa sekolah dasar ini menangis usai terjatuh saat melintasi jembatan gantung yang putus di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kejadian ini bermula saat sejumlah siswa yang hendak pulang sekolah melewati satu-satunya jembatan yang menghubungkan Dusun Minangga dengan Desa Tadisi. Tanpa diketahui penyebabnya, jembatan tiba-tiba ambruk dan membuat sejumlah siswa jatuh dan menimpa sebagian siswa lainnya. Beruntung saat kejadian para korban telah sampai di ujung jembatan sehingga tak terjatuh ke dasar sungai. Akibat kejadian ini sejumlah korban mengalami luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Selain terluka, sejumlah siswa juga trauma. Diketahui selama ini siswa melintasi jembatan untuk menuju dan pulang sekolah. Jembatan digunakan beraktivitas termasuk petani yang membawa hasil pertanian mereka untuk dijual ke kota. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak perayaan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI digelar di lapangan Silang Monumen Nasional Jakarta Pusat hari ini. Puncak HUT TNI dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat yang menampilkan beragam hiburan hingga atraksi manuver pesawat milik TNI. Puncak perayaan HUT ke-79 TNI digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. HUT TNI diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain upacara, ada pemberian tanda kehormatan dari TNI dan parade alutsista berkeliling jalan protokol Jakarta.
Untuk memeriahkan puncak HUT TNI, ribuan prajurit dari 3 matra serta kendaraan tempur dikerahkan. Inilah dia, Aero Formation Raja Wali Laut Line. Puncak HUT TNI ke-79 ini dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat, di mana masyarakat Indonesia bisa datang untuk menyaksikan beragam penampilan. Di antaranya demo Jupiter Aerobatic Team oleh 6 pesawat KT-18 TNI Angkatan Udara. Kemudian demo drone pump dan teatrikal oleh Satuan Kopassus, demo berkuda, demo bela diri taktis, demo terjun payung, serta defile pasukan dan alutsista. Selain aksi-atraksi manuver, masyarakat nantinya dihibur dengan konser musik yang menampilkan band ternama Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, dalam perayaan HUT TNI ke-79, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi pesan agar TNI tetap menjaga netralitas dan menjaga keamanan saat transisi kepemerintahan akhir Oktober mendatang. Kedepan kita akan menghadapi 2 event besar di 20 Oktober ini. Transisi kepemimpinan nasional, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian di bulan November akan ada pilkada serentak kepala daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Pemirsa, rangkaian pawai, pameran alutsista hingga pasukan defile tentara disiapkan untuk meramaikan HUT ke-79 TNI, pemirsa. Warga Jabodetabek pun menyambut antusias pawai dan pesta rakyat yang menyajikan berbagai pameran alutsista, atraksi tentara, dan panggung hiburan. Dalam rangkaian acara puncak HUT TNI ini, pawai alutsista dari 3 matra TNI ini mengundang antusias warga Jakarta dan sekitarnya. Masyarakat yang antusias rela datang ke titik-titik yang dilalui kendaraan perang milik TNI itu sejak pukul 6 pagi. Selain melihat pawai alutsista milik TNI tersebut, warga juga bisa mencoba menaiki kendaraan perang milik TNI tersebut. Sementara itu, antusias warga juga terlihat di Stasiun Manggarai, Jakarta. Warga yang ingin pergi menuju Monas dan sekitarnya untuk menonton puncak HUT TNI ke-79 ini memadati peron 9 dan 10 arah Jakarta Kota Stasiun Manggarai. Para calon penumpang rela antri hingga 2 jam untuk menonton pertunjukan di puncak HUT TNI. Kepadatan penumpang ini terjadi sejak Sabtu pagi, di mana akibat membludaknya penumpang, petugas stasiun terpaksa melakukan sistem buka tutup akses pintu masuk. Selain di Stasiun Manggarai, warga juga memadati Stasiun Gondang Dia yang ingin menuju Monas untuk menyaksikan acara puncak HUT TNI. Warga rela berdesakan sejak pagi menuju Monas. Sebagian besar penumpang berasal dari luar Jakarta, seperti Depok dan juga Bogor. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, kita kembali ke acara puncak perayaan HUT ke-79 TNI yang saat ini masih berlangsung di kawasan Monas. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah ada rekan Camar Haenda. Ya, selamat sore Camar Haenda. Seperti apa suasana di sana saat ini, Camar? Ya, selamat sore Bayu dan juga pemirsa. Begitu meriah suasana pada sore hari ini di Silang Monas, Jakarta Pusat. Dikarenakan seperti yang Anda sampaikan bahwa hari ini adalah puncak perayaan
dari hari ulang tahun TNI Republik Indonesia yang ke-79. Nah, di belakang saya terdapat panggung megah besar luar biasa yang ini merupakan miniatur daripada IKN Nusantara ataupun juga Istana Garuda yang ada di Kalimantan Timur. Seperti diketahui bahwasanya tema untuk tahun ini adalah TNI modern bersama dengan rakyat, tentunya yang mendukung suksesi kepemimpinan untuk Indonesia maju. Nah, Bayu, dari tadi sore saya melaporkan, ini kalau kita tarik waktu ya, dari kantor kita yang ada di Jakarta Pusat, ada di Stasiun Benang Dia, menuju ke Monas, ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk dengan menggunakan kendaraan, begitu. Dan tadi saya memilih untuk berjalan kaki dikarenakan sangat padat sekali, antusias masyarakat begitu luar biasa. Bayu dan juga pemirsa lihat tadi pada sore hari adanya pertunjukan militer ataupun juga atraksi militer yang dilakukan oleh 3 matra TNI AU, AD dan juga AL. Kemudian juga tadi upacara pembukaan sempat dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta dengan Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto beserta dengan Gibran Rakabuming Raka dan juga tadi juga ada Ma'ruf Amin. Artinya memang ini tidak hanya bagi kalangan tertentu saja, namun seperti yang disampaikan oleh Presiden bahwasanya ini perayaan untuk kita semuanya. Dan patut dihargai pula bagaimana TNI mengamankan negara kita. Tentunya kesesuaian tema ini diharapkan bisa dapat diimplementasikan. Nah, saya akan coba berbincang bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Kalau tadi saya berbincang dengan masyarakat yang berasal dari Depok, dari Bekasi. Ini ada masyarakat dari Jakarta Timur ya Ibu ya. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa? Sore, saya Ibu Linda dari Lobang Buaya. Bu Linda, tadi saya lagi live report. Ada semangat banget nih Bu kayaknya ya. Iya, semangat tentunya di Indonesia. Buat TNI khususnya. Seru, makin saya sukses selalu. Jam berapa di sini? Aku dari jam 10. Dari jam 10 pagi. Wah, biasa naik ke sini. Busway. Persiapannya apa aja nih? Masih sampai habis di busway. Disampaikan bahwasanya ini tidak hanya perayaan HUT TNI saja, tapi untuk seluruh masyarakat Bu. Gimana ini? Tentunya ya. Tanggapan Ibu seperti apa? Tanggapan saya ya lihat dari kemarin juga kan bagus tuh, dari tanggal 21 udah oke lah, keren gitu kan. Apalagi pas hari puncaknya makin keren gitu kan. Semangat ya, buat TNI kita. Baik. Ibu terima kasih banyak ya Bu ya. Bayu, tidak tadi keseruan di Monas, nanti saya akan pantau kembali. Setelah ini saya akan bergeser ke depan ya untuk melihat bagaimana situasi lalu lintas di Monas. Sementara demikian Bayu. Baik, rekan Camar, terima kasih banyak atas informasinya dan selamat bertugas kembali, Camar. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Cagup-Cawagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta hari ini. Paslon nomor urut 1 ini berharap Gerindra sebagai motor utama dalam koalisi Indonesia Maju bisa memenangkannya dalam Pilkada Jakarta 2024. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil hadir dalam peresmian gedung kantor DPD Gerindra Jakarta menumpangi ojek. RK menumpangi ojek lantaran kemacetan yang terjadi di akhir pekan ini. Sementara wakilnya Suswono telah lebih dulu tiba dan disambut sejumlah kader Partai Gerindra. Dalam acara peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta, RK dan Suswono berharap agar kinerja kader Gerindra lebih meningkat dan dapat memenangkan pasangan Ridho ini dalam satu putaran. Kita berharap dengan gedung sekeren ini, kinerja Gerindra Jakarta juga selalu lebih luar biasa, mengurusi rakyat, memberi solusi-solusi kepada Jakarta, dan juga mudah-mudahan di sisa 52 hari dengan motor Partai Gerindra pimpinannya Pak Riza Patria bisa membawa kemenangan satu putaran untuk pasangan Ridho. Di kesempatan yang sama, Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk debat pertama Cagup-Cawagup Jakarta 2024 yang akan berlangsung besok. Dari Jakarta, Hadisti Arif Fawil dan Aulia iNews melaporkan. Kedatangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno disambut meriah oleh emak-emak saat menghadiri festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat.
Pramono Anung Rano Karno mendapat sambutan antusias dari emak-emak saat hadir di Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat hari ini. Pram Rano hadir di Festival 1000 Nasi Uduk guna memberikan dukungan pada acara yang melestarikan makanan khas Betawi. Usai acara, Pramono mengaku akan membungkus nasi uduk untuk dimakan di mobilnya. Festival Nasi Uduk 1000 orang. Menurut saya luar biasa dan tadi acaranya cukup baik. Karena saya nggak sempat makan, saya minta dibawain satu ditaruh di mobil saya. Saya akan makan di mobil. Dan mudah-mudahan rasanya seperti yang saya harapkan. Sementara itu, Rano Karno yang datang terpisah langsung diserbu oleh warga sesaat setelah turun dari mobil pribadinya. Rano Karno menyatakan tidak ada persiapan khusus jelang debat Pilkada Jakarta nanti dan tidak akan membawa opletnya. Kita mesti nyobain nasi uduk. Ibu ikut masak ya, alhamdulillah. Artinya kalau nasi uduk itu memang ya apa ya, makanan hari-hari masyarakat Jakarta. Dia ada nasi uduk, ada nasi ada apa namanya nasi ulam, ada nasi kuning. Jadi itu memang udah bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta lah gitu. Bang Du, besok ke J Expo gimana persiapannya? Nggak ada persiapan yang khusus. Nggak bawa oplet lah. Tak sedikit dari warga yang berebut untuk bersalaman atau berfoto dengan pasangan Cagup-Cawagup ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Jelang debat perdana Cagup-Cawagup Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma Harini berkunjung ke pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Di sela kunjungannya ini, Risma mengaku tidak ada persiapan khusus untuk debat. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma Harini, mengunjungi kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Jalan Kertomenanggal, Surabaya. Kunjungan yang dilakukannya ini untuk berdiskusi dengan Muhammadiyah demi kemajuan Jawa Timur. Ditanya tentang persiapan debat perdana nanti, Risma mengaku sudah khatam dengan tema yang akan dihadirkan yakni kesejahteraan hingga pendidikan. Sehingga Risma hanya akan menampilkan pengalamannya saja selama ini. Sambil bercanda, Risma berujar dalam bahasa Jawa, "Dungo wae karo jalan-jalan," yang artinya berdoa saja sambil jalan-jalan. Aku buat pahlawan ekonomi di Surabaya, buat pena di Indonesia, itu tentang kewirausahaan sosial. Sudah katam lah itu ya, insya Allah. Ada persiapan khusus nggak? Nggak ada. Dungo wis karo jalan-jalan. Bu, apa kemarin hasil keliling Jawa Timur itu menjadi bekal untuk nanti debat pertama ini? Ya, seharusnya saya memang mendengar masalah mereka. Karena kan ini bukan di tanah kosong Jawa Timur ini kan. Itu ada penduduknya. Sementara itu, meski tak akan memberikan dukungan khusus ke salah satu paslon, pimpinan wilayah Muhammadiyah memberikan masukan kepada Risma, yakni fokus pada pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dia punya 3 pilar utama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ini yang saya kira harus menjadi perhatian Bu Risma di Jawa Timur. Warga Muhammadiyah itu kita serahkan ke masing-masing warga. Yang jelas secara institusional tidak ada mendukung salah satu calon. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo menerima pelatihan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelatihan ini menyiapkan para anggota dewan terpilih di pemilihan legislatif 2024 agar mampu menyusun dan memastikan program-program yang baik untuk masyarakat dan sesuai visi misi partai. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo menggelar pelatihan penyusunan APBD bagi para kader Partai Perindo yang terpilih pada pemilu legislatif 2024 lalu. Pelatihan ini digelar secara daring dan diikuti 381 anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo di seluruh Indonesia. Akan tanamkan kepada seluruh anggota dewan yang terpilih dan sudah dilantik dari Partai Perindo agar bisa menjadi corong kekritisan untuk menguliti APBD daerahnya masing-masing, memastikan bahwa setiap rupiah itu benar-benar efektif digunakan.
Ahli e-budgeting Gagat Jiwarno turut dihadirkan guna memberikan pemahaman dan teknis penyusunan anggaran yang baik dan benar. Anggota DPRD tidak hanya sebatas merencanakan APBD tetapi juga harus mampu mengawasi penyusunan anggaran. Secara regulasi ada ketentuan tentang pergeseran anggaran. Nah, pergeseran anggaran itu bukan sembarangan loh Pak. Jadi pergeseran anggaran itu harus ada pemicunya. Jadi pemicunya apa? Tidak bisa digeser sewaktu-waktu. Kalau pemicunya tidak ada ya tidak boleh. Selain dituntut mampu merencanakan APBD 2025 sesuai kebutuhan masyarakat, anggota Dewan juga harus memegang amanah dan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Anda kembali di Inews Sore, pemirsa. Debat perdana Pilkada Jakarta akan digelar besok 6 Oktober 2024. Masing-masing paslon yang ikut berkontestasi pun menyatakan siap hadapi debat. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu besok 6 Oktober 2024. Debat diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ketiganya telah siap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, siap ikuti debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah ikut debat saat bertarung di Pilkada Jawa Barat 2017 lalu. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan 2 kali ya dalam pemilihan wali kota, sama aja, mirip-mirip hanya beda topik dan beda wilayah. Jadi mental insya Allah udah siap. Tak hanya Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, juga sudah siap bertarung dalam debat di akhir pekan ini, meski tak ada persiapan khusus. Namun Rano Karno akui pengalamannya dalam debat sebelumnya sangat membantu. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, ntar kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media di pilkada dulu kan wakil bupati, wakil gubernur itu kan melalui ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Ya, debat perdana Pilkada Jakarta digelar hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU, di antaranya debat diikuti pasangan Cagup-Cawagup secara bersama-sama. Debat dibagi menjadi 6 segmen dipandu oleh moderator. Ada 7 panelis yang akan hadiri debat Cagup-Cawagup. Debat akan berlangsung selama 150 menit, terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar supaya warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun menjadi saksi menyimak dengan harap akan masa depan kota Jakarta. Jadi, siapakah pasangan calon Pilgub Jakarta yang akan unggul dalam debat nanti dan dipilih warga Jakarta? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, akui tidak ada persiapan khusus jelang debat perdana Pilkada Jakarta. Keduanya mengaku sudah memiliki chemistry yang baik, yang cukup untuk jadi bekal pada debat besok. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, akui tidak ada persiapan khusus jelang debat perdana Pilkada Jakarta. Pramono Anung mengatakan akan fokus pada penjabaran visi, misi, dan program kerjanya pada debat nanti. Pramono juga menyebut tidak ada pembagian khusus dengan partnernya Rano terkait substansi atau materi debat. Pram menambahkan chemistry antara keduanya sudah terjalin dengan baik sehingga cukup menjadi bekal menghadapi paslon lainnya saat debat perdana.
Saya pasti sama Bang Dul karena chemistry-nya sama, dapat banget. Bahkan secara nggak sengaja saya nonton di Pesta Pora, saya pakai kaosnya Bang Dul. Tadi malam Bang Dul nonton di Synchronize, dia pakai kaos saya. Padahal Bang Dul nggak tahu kalau saya pernah pakai kaosnya Bang Dul. Saya sendiri juga nggak tahu. Baru tadi malam di tag loh. Jadi artinya secara chemistry saya dan Bang Dul dapat banget. Untuk substansi juga kita berdua nanti akan nggak membagi diri bahwa ini saya yang menjawab atau Bang Dul yang menjawab, tetapi lebih pada bagaimana kita berdua bersama-sama. Sementara itu, pasangan Pramono Rano Karno mengaku selain mempersiapkan materi debat, mereka juga mendapatkan saran untuk mempersiapkan debat esok hari dengan santai. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono mengaku siap untuk debat perdana Pilkada Jakarta besok. RK menyebut dirinya serta partnernya Suswono akan melaksanakan latihan usai menghadiri peresmian gedung kantor DPD Gerindra Jakarta. Selebihnya RK menyebut akan menyuarakan visi misi serta program-program yang telah ia dan Suswono rancang untuk memimpin kota Jakarta nantinya. Ini mau ada latihan hari ini, insya Allah besok lancar, mantap. Kampanye Pilkada 2024 semakin menarik. Para jawara yang berlaga harus berjuang merebut suara Gen Z dan juga milenial. Hari ini Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerap membagikan kegiatan sehari-harinya di medsos. Tidak hanya itu, Pramono juga kerap membagikan pesan-pesan bagi Gen Z. Kalau kamu masih di usia 20-an dan merasa belum punya apa-apa, coba deh bangun pagi, lawan matahari. Jam 5:30 pagi keluar jalan-jalan atau lari kecil. Habis itu mandi air dingin. Di situ tanyakan ke diri sendiri, apa yang mau aku capai hari ini? Apa yang mau aku lakukan biar hidupku bisa menyala? Sementara wakilnya Rano Karno kerap sampaikan program-programnya dengan cara kekinian. Ini dia nih yang bikin Mas Pramono Anung nih punya rencana mau pasang CCTV di RT RW. Supaya apa ya, nggak banyak kucing garong. Iya, makanya kita mau pasang CCTV di tiap RT RW. Tidak hanya itu, Bang Dul juga kerap bagikan momen saat temui warga. Sementara lawannya calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga kerap bagikan kegiatan kampanyenya. Video yang ditampilkan di medsosnya juga menggunakan gaya kekinian. Dari Kuitang pergi ke tangan ini, ada copet dipukulin di Ciawi. Aneh jauh-jauh datang ke sini untuk nonton Sanggar Opet Pelestari Budaya Betawi. Tak lupa RK bagi pantun setiap bertemu dengan warga. Momen ini pun dibagikan di media sosial miliknya. Sementara konten wakilnya Suswono tak kalah menarik. Suswono kerap posting kegiatannya sehari-hari, tapi yang bikin berbeda, Suswono ikut posting game kekinian This or That. This or That, makanan kesukaan Babe. Babe lebih suka soto Betawi atau nasi uduk? Soto Betawi. Soto Betawi atau laksa? Soto Betawi. Soto Betawi atau asinan Betawi, Be? Soto Betawi. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 masih kurang aktif di media sosial. Namun pendukungnya cukup aktif bagikan momen Dharma Pongrekun turun lapangan. Adu kampanye di media sosial menjadi salah satu poin penting. Ketiga paslon yang berlaga bersaing untuk merebut suara Gen Z dan milenial. Saat ini 58% Gen Z masih memilih pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta. Hanya 3,1% memilih pasangan nomor urut 2
Sementara 17,5% Gen Z memilih Pramono Anung Rano Karno. Tidak jauh berbeda, 52% generasi milenial memilih Ridwan Kamil Suswono. Sementara suara untuk Dharma Pangrukun Kunwardana hanya 5,6%. Dukungan milenial untuk Pramono Anung Rano Karno terus bertambah, kini mencapai 30,2%. Saat ini pemilih Jakarta didominasi oleh Gen Z dan milenial. Jumlah pemilih Gen Z dan milenial mencapai 51% dari total pemilih Jakarta. Para jawara yang berlaga pun harus putar otak untuk bisa merangkul generasi yang akan menjadi masa depan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta. Pasangan RK atau Ridwan Kamil dan juga Suswono masih memimpin. Namun pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno atau Bang Dul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Pada survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta tersebut, pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pramdul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Berdasarkan survei tanggal 19 sampai 24 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono menempati urutan pertama dengan 48,3%. Disusul dengan Pramono Anung dan Rano Karno dengan 36,5%. Kemudian Dharma Pangrukun Kunwardana 5,6%. Dan juga ada 9,7% responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Meski RK Suswono memimpin, tren elektabilitas Pramdul terus menanjak. Dari tren 3 lembaga survei nasional, yaitu Carta Politika, LSI, dan Poltreking, elektabilitas RK Suswono turun 3,5%. Namun, pasangan Pramdul justru naik 8,1%. Dan biasanya akan berpengaruh adalah tren. Kalau kita membaca tren seperti ini, menurut saya lebih mungkin akan terjadi pertarungan ketat di antara Kang Emil dengan Suswono bertanding melawan Pramono dengan Dul. Yang kemudian yang belum bisa diputuskan adalah apakah akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran tadi. Tetapi menurut saya kalau trennya seperti ini, malah peluang dari Mas Pram dengan Bang Dul lebih besar. Tapi tetap harus ada catatan loh. Bahwa ketika tingkat pengenalan yang Mas Pram sekarang masih sangat terbatas, belum 60%, semakin naik, ruang untuk menaikkan elektabilitas juga semakin kecil. Jadi sebelumnya, Lembaga Survei Carta Politika mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden. Salah satu pertanyaan yang diajukan merupakan siapa yang akan dipilih jika pilkada dilakukan pada saat survei dilakukan dengan simulasi 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pemirsa, 3 nama kader PDIP dan orang dekat PDIP disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Sementara para kader PDIP mengaku belum ada perbicaraan internal terkait hal itu dan masih menunggu titah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Para kader PDI Perjuangan mengaku menunggu instruksi dari Ketua Umum mereka, Megawati Soekarno Putri, terkait peluang untuk masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ada 3 nama kader dan orang dekat PDIP yang digadang-gadang akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto, yaitu Abdullah Azwar Anas, yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Oli Dondo Kambe, yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara, dan Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak menanggapi informasi ini. Ia hanya menjawab insya Allah, semua akan terjawab saat pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlaksana. Ditanya wartawan kapan, Puan hanya menjawab secepatnya.
Insya Allah. Sudah dibicarakan ya? Insya Allah, tunggu aja. Ya. Semuanya udah dapat Secepatnya. Ya. Nanti diberitahu secepatnya. Insya Allah. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku belum mendengar kalau kader PDI Perjuangan akan bergabung ke Kabinet Prabowo. Ya, kalau sampai dengan hari ini justru saya juga masih menunggu atau kemudian mencari info-info apakah itu benar atau enggak. Karena ini memang dari kemarin agak rame media yang tanya. Nah, saya belum sempat ketemu Pak Prabowo, mungkin nanti sore saya ketemu, saya akan tanyakan itu. Demikian. Tapi sebelumnya sudah ada pertemuan belum begitu? Dengan elit PDIP itu sendiri? Belum pernah. Belum ada? Belum ada. Yang pasti, kebenaran informasi ini akan semakin jelas saat pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto terlaksana. Pertemuan keduanya dijadwalkan sebelum pelantikan presiden terpilih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri akan segera terwujud. Yang menarik, ada permintaan khusus dari Prabowo Subianto, yaitu adalah ingin dihidangkan nasi goreng buatan Megawati dalam pertemuan tersebut. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Itulah keterangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ditanya kapan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, Immanuel Ebenezer, Ketua Prabowo dan Jokowi Mania menyatakan pertemuan Prabowo Megawati tinggal menunggu waktu. Dipastikan Prabowo yang akan mendatangi Megawati sebagai adik dan memberikan satu syarat menarik, yakni Prabowo meminta nasi goreng buatan Megawati. Kemungkinan besar Prabowo akan mendatangi Bu Mega. Akan mendatangi, berarti tidak tutup kemungkinan di Teguh Umar. Nggak ada istilah tempat netral. Dia akan menghormati, dia datang ke tempat Bu Mega. Itu confirm ya? Pak Prabowo mengatakan sendiri? Ya, dia menyampaikan, saya datang ke rumah Bu Mega. Loh kenapa? Loh enggak, ini kakak saya. Apa masalahnya? Ada satu permintaan Pak Prabowo yang harus diikuti Bu Mega dan itu menjadi syarat. Apa itu? Bikin nasi goreng. Karena pertemuan terakhir bikin nasi goreng ya? Itu kenangan yang paling luar biasa yang ada di benaknya Pak Prabowo soal nasi goreng. Bu Mega ini kan tahu selera adiknya. Dan adiknya selalu menuntut itu. Mbak, bikinin aku nasi goreng. Senada dengan ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga mengungkapkan akan ada hidangan nasi goreng seperti yang pernah dihidangkan oleh Megawati kepada Prabowo pada pertemuan tahun 2019 lalu. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Tapi di Teguh Umar dong? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Dan menariknya, sebelum ada kepastian akan bertemu dengan Megawati, momen hangat terjadi antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Dalam unggahan akun Instagram yang beredar di media sosial, lihatlah bagaimana Prabowo nampak enggan pergi menggunakan mobil sebelum Puan meninggalkan gedung DPR RI. Apalagi begitu tahu Puan akan berjalan kaki. Prabowo meminta Puan pergi dulu menggunakan mobil tersebut. Apakah ini menjadi sinyal kuat? Hubungan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan semakin erat. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari kawasan Monas, Jakarta pada puncak perayaan HUT ke-79 TNI, sudah ada rekan Camar Haenda. Ya, selamat sore Camar. Seperti apa kemeriahan acara hiburan rakyat pada HUT ke-79 TNI sore ini? Baik. Selamat sore dan menjelang malam untuk Diana dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya masih berada di Silang Monas, Jakarta Pusat. Dan tentu saja seperti yang Anda sampaikan bahwasanya hari ini merupakan puncak perayaan dari hari ulang tahun TNI ke-79. Dan kita melihat di sini, bisa Anda lihat di belakang saya, memang masyarakat masih ramai untuk berada di Monas karena masih menunggu untuk gelaran ataupun juga hiburan selanjutnya. Nah, bisa dilihat ini terdapat
sebuah panggung besar yang seperti tadi disampaikan berbentuk seperti diorama dan juga miniatur dari Istana Garuda IKN Nusantara. Dan inilah yang nantinya akan menjadi venue utama untuk nantinya masyarakat bisa menikmati pertunjukan musik dari artis kenamaan Indonesia. Di antaranya ada Ari Lasso, kemudian juga ada Slank dan juga Dewa 19. Kami juga memantau pada sore hari tadi juga tidak kalah ramai. Bahkan ada yang sudah datang sejak pagi hari, Diandra dan juga pemirsa, untuk menyaksikan defile, kemudian juga bagaimana atraksi militer yang dilakukan oleh 3 matra TNI, baik dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan juga Angkatan Udara. Sementara untuk alutsista yang tadi sudah dipamerkan, memang saat ini berangsur-angsur sudah mulai dirapihkan kembali dan juga diangkut begitu dengan menggunakan alat berat. Dan salah satu yang paling ramai memang bagaimana penasarannya masyarakat untuk bisa melihat apa-apa saja alutsista yang dimiliki oleh tentara kita. Nah, Diandra, berbicara mengenai tema yang dilakukan ataupun juga tema yang diterapkan pada ulang tahun TNI hari ini adalah TNI yang modern bersama dengan rakyat untuk bisa mendukung suksesi pemerintahan untuk Indonesia maju. Artinya memang TNI juga diharapkan oleh seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa bersinergi bersama dengan masyarakat tentunya, dan bagaimana TNI bisa terus berbenah diri agar bisa meningkatkan sistem keamanan di negara kita. Kemudian Diandra, untuk acara ini tentunya akan dimulai pada pukul 7.30 malam dan akan berakhir pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 11. Sehingga memang diharapkan bagi masyarakat yang berada di sekitaran Monas mungkin bisa memilih jalur alternatif lain, karena sampai dengan sekarang bisa saya sampaikan bahwa untuk jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur ini masih terpantau padat dan dilakukannya sejumlah penutupan jalan yang dilakukan secara situasional. Dan Diandra, kembali mengingatkan bahwa bagi masyarakat yang hendak datang ke Monas untuk bisa memarkirkan kendaraannya tidak di Monas karena tidak disediakan untuk kantung-kantung parkir. Namun Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sekitaran wilayah Monas. Ini sekitar berjalan 5 menit dari kawasan Silang Monas. Sementara untuk informasi yang dapat kami sampaikan adalah berkaitan dengan nantinya akan ada pertunjukan musik yang sekali lagi bisa dinikmati secara gratis oleh seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Diandra. Baik, seru sekali kelihatannya di sana, Camar. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah sukses dalam lomba lari maraton di tahun pertamanya, PLN kembali menyelenggarakan PLN Electric Run tahun ini. Dalam event kedua ini, PLN mengajak ribuan peserta untuk bersama-sama dalam mengurangi emisi karbon dari kendaraan berbahan bakar minyak. PT PLN bekerjasama dengan PB Pasi dan salah satu harian surat kabar akan kembali menyelenggarakan PLN Electric Run untuk yang kedua kalinya pada tahun 2024 ini. Lomba lari maraton ini rencananya akan berlangsung pada hari Minggu 6 Oktober besok di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan. Dalam konferensi persnya, EVP Komunikasi Korporat PT PLN, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan bahwa PLN Electric Run tahun ini berbeda dengan tahun pertamanya. Pada tahun ini, PT PLN mengusung tema Power Up Togetherness untuk memberikan dampak positif dan menyebarkan spirit ramah lingkungan dengan mengajak 6.000 peserta untuk bersama dalam mengurangi emisi karbon. Tidak hanya itu, PT PLN juga akan menggunakan generator hidrogen yang merupakan bahan bakar ramah lingkungan dengan konsep green bebas emisi yang menjadi event pertama di Indonesia. Dan yang membedakan kali ini, kita akan mencoba mengenalkan konsep memang betul-betul event yang bebas emisi, zero emission. Karena apa? Seluruh penggunaan energi listrik yang nanti akan kita gunakan dalam acara itu di hari Minggu besok tanggal 6 Oktober, itu kita akan gunakan generator yang berbahan bakar hidrogen. Pada edisi kali ini, PLN Electric Run 2024 terbagi menjadi 3 kategori jarak lomba, di antaranya 5 km race, 10 km race, dan half marathon, yang diikuti oleh peserta umum dan sejumlah atlet nasional. Ya, kita tetap berlatih, tetap recovery run ataupun jogging ringan untuk mempersiapkan event ini, yang dimana kita harapkan untuk memecahkan rekor di Indonesia ini mungkin agak susah ya, mengingat cuaca yang sangat kurang membaik di sini untuk berrekor, dan apalagi nggak jauh-jauh dari rekor sih.
Negara juga menyiapkan sejumlah hadiah fantastis nilai total ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Muharlin Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi konflik yang semakin memanas di Timur Tengah. Selain memastikan keamanan WNI yang tinggal di Lebanon, Presiden juga berharap ada dialog perundingan antar negara demi perdamaian. Presiden Joko Widodo menanggapi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan yang terjadi melibatkan Israel, Lebanon, dan Iran. Peristiwa ini meneruskan serangan-serangan yang terjadi juga di Gaza, Palestina sebelumnya. Selain memastikan keamanan WNI di Lebanon melalui Kementerian Luar Negeri, Presiden Joko Widodo berharap ada pendekatan lunak dan dialog perundingan demi perdamaian dunia. Ya, memang kalau semua negara melakukan pendekatan lunak, melalui dialog, melalui bertemu, melalui komunikasi yang baik, saya kira peristiwa di Palestina, di Gaza, di Lebanon bisa kita hindari. Saya kira memang dialog adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik yang ada di Gaza, di Lebanon, Israel dengan Palestina, Israel dengan Hizbullah, Iran dengan Israel. Saya kira harus diselesaikan di meja perundingan dan semua harus menahan diri untuk tidak memperbesar eskalasi yang ada. Ya. Pak, mengenai evakuasi WNI yang jemput selanjutnya bagaimana, Pak? Menlu juga melakukannya melalui pendekatan kementerian. Sejauh ini Kementerian Luar Negeri Indonesia telah melakukan evakuasi 25 WNI dari Lebanon. Dan untuk membahas konflik yang terjadi di Timur Tengah ini, kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman. Selamat malam, Ibu Dina. Ya, selamat malam, Mbak Dian. Baik, selamat malam Bu Dina. Kita berbincang sedikit soal eskalasi konflik yang makin memanas di kawasan Timur Tengah. Apa sebetulnya dampak ketegangan di kawasan Timur Tengah ini bagi Indonesia, Bu? Yes, kalau dampak secara langsung mungkin lebih dikaitkan pada perekonomian ya. Biar bagaimanapun Timur Tengah adalah sumber minyak, kemudian juga jalur-jalur distribusi minyak dunia itu melewati kawasan Timur Tengah, Selat Hormuz misalnya. Sementara Indonesia juga kan adalah net importer minyak, sehingga dari sisi perekonomian, saya pikir hampir semua negara di dunia ini akan terdampak seandainya konflik di sana terus tereskalasi. Tapi kalau secara politik mungkin belum akan terlihat dengan jelas, karena dari sisi politik kan Indonesia sebenarnya bukan pihak yang terlibat langsung ya dalam konflik ini. Indonesia lebih memainkan peran sebagai negara yang berusaha untuk deeskalasi konflik atau memediasi ya secara tidak langsung agar ketegangan di sana bisa berkurang. Baik, Ibu mengingat posisi Indonesia ini kan sebagai salah satu negara yang cukup gencar, bahkan paling gencar mendukung Palestina begitu. Bagaimana sebetulnya Indonesia ini dapat memainkan peran dalam menekan pihak-pihak yang berkonflik ini, Bu? Ya, sebenarnya yang dilakukan oleh Indonesia selama ini tidak banyak berubah ya, dalam arti tetap konsisten sejak awal Indonesia di era Presiden Soekarno sampai hari ini. Yaitu selalu membela Palestina dengan cara dua langkah. Yang pertama, bantuan diplomatik. Kita melakukan dukungan lewat forum-forum internasional, terutama di PBB, dan yang kedua dengan bantuan kemanusiaan. Nah, tapi sebenarnya ada cara ketiga yang sebenarnya penting untuk dilakukan, yaitu dengan memberikan tekanan ekonomi, dan ini belum pernah kita lakukan sebenarnya. Padahal sangat jelas dalam situasi seperti ini, satu-satunya cara untuk deeskalasi konflik, satu-satunya cara bahkan untuk menghentikan konflik ini adalah dengan memutus jalur logistik dari pihak yang berkeras untuk melanjutkan perang, yaitu Israel. Nah, gimana cara memutuskan logistik itu?
Ya, karena kan perang itu butuh logistik, butuh dana. Seandainya perekonomian dari pihak yang berkeras untuk perang itu terhambat, terganggu, tentu akan menyulitkan untuk berlanjut. Nah, gimana caranya untuk memutuskan logistik ini? Ya tentu dengan memberikan tekanan ekonomi, baik Indonesia maupun negara-negara lain sedunia. Dan ini sebenarnya pernah juga dilakukan oleh komunitas internasional di tahun 80-an itu, ketika waktu itu di Afrika Selatan ada rezim apartheid. Ya, nah dulu negara-negara sedunia itu kompak untuk melakukan boikot ekonomi terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan sampai rezimnya tumbang dan berdirilah rezim atau pemerintahan baru yang demokratis yang menegakkan hak-hak secara setara antara kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan. Dan skenario ini sebenarnya sekarang banyak pemikir, banyak pengamat politik yang berusaha menyampaikan kepada para pemimpin dunia, ayo dong diulangi lagi skenario Afrika Selatan ini untuk menghentikan berlanjutnya serangan-serangan Israel baik di Palestina maupun sekarang yang sudah melebar ke Libanon dan Suriah juga. Baik, tadi kan Ibu sempat menyinggung soal untuk menerapkan tekanan ekonomi untuk memutus logistik ke Israel begitu. Apakah kondisi ini akan membuat ekonomi global malah makin terpuruk begitu, Bu? Saya pikir tidak ya, karena perekonomian akan tetap berjalan gitu, selalu ada substitusi gitu. Seandainya kita misalnya, ya data dari Kementerian Perdagangan sendiri kan menunjukkan bahwa meskipun kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi perdagangan Indonesia dan Israel itu angkanya ternyata tinggi kan. Nah, seandainya kita melakukan tekanan itu, menghentikan ya minimalnya mungkin sementara sampai akhirnya Israel mau menghentikan genosidanya di Gaza misalnya seperti itu, kan bukan berarti tidak ada substitusi ya, kan bisa tetap melakukan perdagangan dengan barang yang sama dari negara lain. Sehingga dan kalau misalnya kita justru bisa menggantinya dengan produk dalam negeri, justru akan menguntungkan produsen dalam negeri juga gitu ya. Baik, Bu Dina, mungkin sebelumnya Bapak Jokowi kan juga sempat menanggapi soal eskalasi di konflik di Timur Tengah ini seperti apa. Dan beliau juga menyebutkan bahwa diperlukan adanya dialog antar negara untuk perdamaian. Menurut Bu Dina, bagaimana Anda melihat kemungkinan adanya intervensi internasional atau mungkin upaya diplomatik yang diterapkan begitu untuk meredakan ketegangan konflik ini? Ya sebenarnya kalau dari sisi komunitas internasional dalam hal ini PBB itu kan bulan yang lalu September itu sudah ada resolusi ya, resolusi nomor 2375 yang isinya itu ada 4. Pertama, menuntut Israel untuk menghentikan berlanjutnya kekerasan di Gaza, maksudnya tidak lagi menyerang Gaza gitu ya. Kemudian juga membuka jalur bantuan kemanusiaan, boleh masuk dari pintu Rafah kan sekarang dihambat, harus bebas masuk. Kemudian pasukan Israel harus ditarik sepenuhnya dari Gaza. Dan yang keempat itu adalah mengizinkan orang-orang Gaza yang sekarang itu ada di kamp-kamp pengungsian, di tenda-tenda pengungsian untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, meskipun sebagian sudah hancur, tapi mereka bisa membangunnya lagi. Nah, yang 4 ini kan sebenarnya sudah kehendak dari mayoritas negara anggota PBB, kan disetujui oleh 124 negara. Nah, seharusnya mekanismenya harusnya ini juga dibawa ke Dewan Keamanan PBB, karena Dewan Keamanan PBB lah yang bisa menetapkan dibentuknya pasukan perdamaian. Nah, ini kan sudah kehendak kita semua ya, sudah kehendak mayoritas masyarakat dunia untuk menghentikan ini. Tapi masalahnya mekanisme di PBB tidak semudah itu ternyata. Harus ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB untuk membentuk pasukan perdamaian. Nah, nanti pasukan perdamaian inilah yang akan diterjunkan ke lapangan ya untuk menjaga perdamaian. Baik. Cuma mekanismenya kan kita tahu bagaimana Amerika Serikat selalu saja memveto resolusi-resolusi yang menguntungkan perdamaian. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dina atas informasinya dan telah bergabung dengan Anju Sore hari ini. Ya, sama-sama terima kasih.